Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak jamaah Mushola Al-Falah, mudah-mudahan diberi kesehatan, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya lancar, anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh-solehah. Sebelum kita mengkaji dua kitab ini, kita baca suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, serta pengarang kitab atau penyusun kitab hadis Al-Masjar Ar-Rabih fi Tawabil Amal Shalih, Syekh Al-Hafidz Syarafuddin Mutimiyati, dan kita semua mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kita baca kitab kecil ini dulu ya, Nasaihul Ibad. Kalau Pak Yubi mau mencari kitab ini itu banyak, karena kitab yang sederhana ini sepertinya sudah banyak yang diterjemahkan. Kitab Nasaihul Ibad ya, syarah Nasaihul Ibad, insyaallah di penerbit di toko-toko kitab yang ada kitabnya itu ada nanti untuk pegangan, untuk menyimak supaya ada yang kita baca gitu. Kalau tidak, misalnya belum bisa baca Arabnya, minimal terjemahannya. Nanti kita cocokkan Indonesianya ini, Arabnya ini, sehingga sedikit-sedikit kita bisa membaca dan memahami kandungan yang ada di kitab yang kecil sederhana ini. Ini makalah yang ke berapa kemarin itu? Yang ke-5, sekarang ke-6 ya. Makalah yang ke-6. Makalah ke-6 masih membicarakan tentang thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Jadi sesibuk apapun usahakan kita mengaji. Sesibuk apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan, usahakan dan sempatkan kita mengaji. Karena yang saya sampaikan di minggu lalu bahwa di dunia ini kalau tidak mengaji ya mengajar. Kenapa mengaji dan mengajar itu menjadi penting? Karena untuk menjadikan ilmu pengetahuan itu estafet terus menerus supaya dikaji orang. Karena itu kalau yang berilmu ya mengajar, kalau yang tidak berilmu ya mengaji. Karena kalau mengaji semua tidak ada yang mengajar, ya tidak akan jadi. Atau mengajar semua tidak ada yang mendengarkan, nah, apalagi. Sehingga sesibuk apapun usahakan sempatkan mengaji dan niat mengaji, berangkat dari rumah niat mencari ilmu. Nanti kaitannya dengan itu saya baca Nasaihul Ibad, nanti masuk ke hadis yang terkait dengan thalabul ilmi. Wal maqalah as-sadisah, makalah yang ke-6, An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi wa man kana fi thalabil ma'siyati kanatin naru fi thalabihi. Imam Ali Khalifah Ar-Rabi' Imam Ali mengatakan bahwa orang yang mencari ilmu maka surgalah menjadi tujuannya. Orang yang mencari ilmu maka surgalah tujuannya.
mangkana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi. Wa mangkana fi thalabil maksiyah, orang yang mencari atau orang yang mencari maksiat, maka nerakalah tujuannya. Nerakalah tujuannya. Logikanya begini, gampangnya ya. Mencari ilmu apapun, tentu yang bermanfaat ya, Dengan kita mencari ilmu dan ada orang yang mengajar, maka sesungguhnya kita itu menghidupkan nubuwah, risalah nubuwah. Nabi sudah wafat sudah lama. Nah, risalah nubuwah kemudian dilanjutkan, diestafetkan oleh para sahabat. Para sahabat sudah wafat, dilanjutkan oleh para tabi'in. Tabi'in sudah wafat, maka tabi'in dan akhirnya para ulama, dan sampai sekarang masih berlangsung karena ada yang mengajar dan ada yang mengaji, ada yang belajar. Sehingga, nah itulah yang saya sebutkan, yang saya sampaikan, itulah yang namanya silsilah keilmuan, sanad keilmuan, tidak putus karena ada yang mengajar, ada yang mengaji, dan ada yang dikaji. Tidak hanya ceramah, tapi ada yang dikaji. Dan dikaji adalah hasil pengarang atau hasil karya-karya para ulama-ulama terdahulu. Sehingga keilmuannya itu berlanjut, tidak putus. Nah, kalau orang atau satu masyarakat di mana masyarakat itu tidak ada yang mengajar, tidak ada yang mengaji, lama-kelamaan itu nanti hilang ilmu pengetahuan, dan hilangnya ilmu pengetahuan diantaranya karena dicabutnya nyawa para ulama. Nah, para ulama dicabut, artinya meninggal atau wafat, kemudian keturunannya tidak ada yang melanjutkan, tidak punya murid karena tidak ada yang mengaji, maka selesailah ilmu pengetahuan itu. Nah, karena itu sekali lagi, mumpung kita masih sehat, sempatkan, usahakan kita thalabil ilmi, dalam rangka, kalau bahasa Jawanya itu muri-muri. Nah, muri-muri apa? Ilmu pengetahuan tadi itu supaya tidak terputus. Muri-muri atau muri-muri. Nah, ini penjelasan yang dilanjutkan oleh Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Baghdadi. Artinya, man ishtaghala fil ilmi an-nafi'i alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqah taliban lil jannah. Orang yang sibuk, orang yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan yang manfaat ya, pengetahuan yang manfaat ya. Alladzi la yajuzu, yang tidak boleh bagi orang yang balik akil, tidak boleh untuk melupakannya, tidak boleh meninggalkannya, maka sesungguhnya dia itu mencari surga waliridullah, dan ridhonya Allah. Demikian juga sebaliknya, man kana muridan lil maksiyah kana fil haqiqah taliban lin nari walisuhtillah. Orang yang maksiat itu sesungguhnya mencari neraka dan mencari marahnya Allah. Itu makalah yang ke-6. Walaupun sebenarnya manusia itu diberi fasilitas Allah itu banyak. Fasilitas yang diberikan Allah yang hakiki diberikan semua manusia ya. Itu ada kalbu atau kolbu ya, kolbu atau hati nurani atau roh itu bukan dalam arti nyawa ya, roh itu secerca cahaya yang ada pada diri kita, semua manusia itu punya, dan cahaya itu bagian dari cahaya Allah. Itu setiap manusia memiliki kolbu. Seringkali kita melakukan sesuatu, di situ terjadi konflik antara hati nurani dengan keinginan. Seringkali kita bertentangan, ada
kalbu atau roh atau nur atau hati nurani. Di satu sisi kita punya keinginan, punya syahwat melakukan sesuatu, tapi hati kita menolak. Nah itu sebenarnya pemberian atau fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Nah, diberikan setiap manusia. Nah kemudian setelah beranjak dewasa, maka kita diberi fasilitas setelah itu apa? Akal. Jadi akal yang ada pada diri kita itu sebenarnya fasilitas yang diberikan Allah kepada kita semua. Nah, setelah akal baru wahyu. Wahyu itu Al-Quran atau ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Ada 3 hal: qalbu, akal, dan tuntunan wahyu. Dan tiga-tiganya itu tidak bertentangan, saling melengkapi. Karena itu misalnya wahyu itu bisa dinalar. Akal akan menjadi baik kalau dibimbing dengan wahyu. Sehingga antara kalbu, akal, dan wahyu itu saling menunjang. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang di YIN atau UIN sekarang itu ada namanya materi filsafat itu dengan akal dan wahyu. Akal dan wahyu itu diajarkan setiap prodi saat itu ya, yang YIN itu menjadi makanan mahasiswa wajib mempelajari itu. Antara akal dan wahyu itu tidak dipertentangkan, bisa saling melengkapi. Nah itu fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Hati nurani itu penting, dan hati nurani itu kalau dipupuk itu bisa menjadi penguat, pendorong untuk diri kita tidak melakukan sesuatu yang maksiat. Kalau kolbu tadi itu dipupuk dengan cara tidak melakukan maksiat. Nah kalau sedikit kita melakukan maksiat, maka kolbu tadi itu ada noda. Semakin banyak maksiat, maka nodanya semakin banyak. Sehingga nur yang ada di diri kita dengan nur yang ada pada Allah itu tidak nyambung. Sehingga kita berdoa lama itu tidak diterima. Nah, berbeda dengan kolbu atau hati nurani yang diasah terus, itu maka seperti cermin, kata Imam Ghazali. Kalau semakin hari kita pelihara terus, maka kalbu kita, nur kita semakin terang, dan hubungan kita dengan Allah itu dekat, sehingga kita berdoa sedikit selalu dijabah. Makalah yang ke-6 tadi ya. Wal maqala as-sabi'ah an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma asallaha karimun ay hamidul fa'al atau hamidul af'al wa huwa man yukrim nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi wala akharad dunya ay la qaddamaha wala faddalaha 'alal akhirati hakimun. Makalah yang ke-7 dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma asallaha karimun, tidak durhaka terhadap Allah, karimun seorang yang mulia. Orang mulia itu apa? Atau siapa? Orang mulia itu orang yang perilakunya terpuji. Perilakunya terpuji itu adalah orang yang memuliakan dirinya, dimuliakan bittaqwa dengan takut, dengan taat kepada Allah. Wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, dan menjauhi maksiat. Takwa kepada Allah, menjauhi maksiat, itulah yang disebut dengan karim, orang yang mulia. Nah, orang yang mulia seperti ini tidak akan durhaka, tidak akan berdosa, tidak akan menentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala athara dunia, dia tidak mengutamakan dunia, tidak mendahulukan, tidak menganggap penting dunia itu, alal akhirati, mengalahkan akhirat. Hakimun, orang yang bijaksana. Wala akhirat dunia alal akhir hakimun, orang yang bijak. Disebut bijak adalah orang yang tidak mengutamakan dunia, mengalahkan akhirat. Artinya man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim, yaitu orang yang bijak adalah orang yang mencegah dirinya
untuk tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, fasilitas yang diberikan Allah itu diantaranya selain qalbu adalah akal. Akal yang diisi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat tadi itu tidak akan bertentangan dengan perilaku yang menentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal yang kita dapatkan yang diberi fasilitas oleh Allah berupa akal yang kita isi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu menuntun kita untuk menjauhi perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga apa yang saya sebutkan di awal bahwa thalabul ilmi itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Selama kita masih menimba ilmu, mencari ilmu, selama kita masih mengajar, insya Allah apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan hadis yang terkait dengan itu. Hadis yang ke-9 kemarin sudah yang ke-6 ya, ke-7 ya. Yang ke-9, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Ini hadis ini populer bahwa diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasul bersabda, seseorang yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepada orang tersebut, dimudahkan jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna, dan malaikat-malaikat itu sungguh akan meletakkan sayap-sayapnya diletakkan kepada orang yang mencari ilmu karena ridho apa yang dilakukan. Dan wa innal alima yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitanu fil ma'i, dan orang yang alim itu akan dimintakan ampunan makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, sampai ikan paus di air. Makhluk Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di bumi, sampai ikan paus yang ada di lautan, itu akan memintakan ampun bagi orang yang alim. Dan orang yang mencari ilmu akan diberikan payung dengan cara malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang mencari ilmu karena ridho apa yang ia lakukan, dalam hal ini adalah mencari ilmu. Sehingga sekali lagi seringkali menyampaikan, sesibuk apapun luangkan waktu untuk mengaji, karena sesungguhnya Islam itu mudah, mengaji saja. Kalau dulu masih aktif kerja, mungkin kita masih mementingkan pekerjaan sehingga tidak sempat untuk ngaji. Nah, kita kesempatan. Saat ini kita sudah usia senior, maka manfaatkanlah waktu itu. Mungkin kita dulu melakukan sesuatu yang tidak baik, itu masa lalu. Tapi yakinlah bahwa dengan kita meluangkan waktu untuk menimba ilmu, mencari ilmu, mengaji, itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terkait dengan thalabul ilmi. Karena seringkali saya menyampaikan bahwa
di dalam berislam itu sebenarnya mudah. Mudah artinya apa? Seringkali kita melihat keseharian kita bergaul dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, kemudian apakah terkait dengan makan, minum. Ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya keseharian itu dengan baik, kita insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang menjadi hal yang luput dari kita ternyata banyak sekali orang-orang yang kita sebut waliyun min auliya, itu bukan karena melakukan perbuatan atau amal yang berat, tapi karena melakukan amal yang kecil tapi istiqomah. Cerita wali yang saya pernah menyampaikan di musola ini, gara-gara karena punya istri yang cerewet tetapi sabar menghadapi istri yang cerewet, toh akhirnya menjadi wali. Abu Muslim Al-Khawlani itu sebenarnya bukan seorang sahabat ya, karena belum pernah ketemu Nabi, tapi masih hidup pada masa Nabi, tapi belum pernah ketemu Nabi karena rumahnya atau kampungnya jauh ke Madinah. Izin sama istrinya untuk mencari, ingin bertemu dengan Nabi di Madinah. Karena perjalanannya jauh, maka membutuhkan waktu yang lama. Nah, ternyata sampai di Madinah Nabi sudah wafat. Sudah wafat, pulang lagi sampai di rumah. Nah, ketika sampai di rumah, istri kan tidak menanyakan kemarin ketemu Nabi atau tidak. Yang ditanya apa? Uang belanjanya mana? Dapat uang atau enggak gitu. Bukan gimana sih ceritanya ketemu Nabi, ya, orangnya seperti apa, perawakannya seperti apa, bagaimana orangnya. Yang ditanya bukan itu gitu. Mana uang belanjanya, karena saking cerewetnya gitu. Boro-boro uang belanja, sisa perjalanannya itu tinggal 1 dirham. Akhirnya disuruh beli gandum untuk buat roti. Nah, dalam perjalanan dari rumah, padahal belum ketemu, misalnya belum beres-beres, sudah disuruh istrinya mencari gandum untuk membuat roti. Kalau di Arab itu atau di Pakistan atau di India itu kan yang roti-roti yang besar itu kan jangan gitu. Itu kalau sarapan pakai itu udah kenyang gitu. Tapi hati-hati, makanya harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan bisa keselak karena kering. Roti tamis. Kalau masih hangat enak, kalau sudah dingin enak. Tamis namanya. Tamis. Itu biasanya orang India, Pakistan, orang disingkat dengan ITB, India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. IPB. Itu biasanya sarapannya begitu. Kita coba ternyata enak juga. Nah, itu Abu Muslim Al-Khawlani mencari itu. Dalam perjalanan sebelum ke tokonya ketemu orang yang minta-minta. Karena dia takut sama istrinya, orang yang minta-minta tidak dikasih. Ada pengemis kan, dia punya uang, tapi uang ini untuk beli gandum karena disuruh istrinya. Tidak dikasihkan ke pengemis itu karena takut sama istrinya. Kalau dikasihkan nanti pulang nggak bawa gandum. Dicerewetin. Nah, terus akhirnya berjalan lagi, nggak tahu-tahunya ketemu pengemis yang kedua. Jadi pengemis itu dari dulu sampai sekarang ternyata ada. Nah, sampai yang ketemu pengemis yang kedua akhirnya berpikir, jangan-jangan ini cobaan. Akhirnya apa? Dia sampai nangis gitu, nangis bahwa dia takut sama istri, tapi di satu sisi ada pengemis. Yang pertama tidak dikasih, yang kedua baru dikasihkan. Akhirnya dia nekat, takut sama istri, ini nggak apa-apa, yang penting saya kasihkan, karena sudah yang kedua. Ketika sudah dikasihkan, dia ingat bahwa ada pesan dari istrinya untuk belikan itu. Karena tidak berani ke tokonya, kalau utang nggak ada, orang dulu utang gitu, nganjuk istilahnya. Akhirnya ngambil kresek diisi pasir.
pasir, ditunggu malamnya. Biasanya kalau istri itu kan marah kan ada waktunya ya. Tidak mungkin orang marah kan tidak mungkin seharian full. Nah, akhirnya ditunggu redanya istri tidak cerewet ini kapan? Akhirnya tunggu sampai malam atau sore. Ketika sore atau menjelang malam, kreseknya itu dia dibawa pulang, pintu dibuka, istrinya tidak kelihatan, langsung taruh di meja, dia kabur lagi. Supaya tidak omel. Mereka kabur sampai malam. Ingin berkholwat, menjauhi kehidupan itu, dia ingin ke gunung, ke pegunungan. Kalau di Arab itu apa Jabal Nur ya. Yang kalau nanjak ke Gua Hiro itu kan. Ya, kalau sampai belum? Sampai nggak? Usia kita mungkin nggak kuat. Harusnya sampai. Kalau tidak sampai nanti bareng-bareng di sana. Kita ya. Pengajian Al-Falah di Jabal Nur. Itu ternyata sekarang sudah ada musola. Kalau dulu kan musolanya belum ada, sekarang sudah ada musola di bawah sebelum naik. Sekarang sudah dibuatkan. Sudah dibuatkan apa anak tangga ya? Sudah dibuatkan anak tangga sampai ke atas gitu. Sayangnya tidak dikelola oleh pemerintah kali. Kalau oleh pemerintah bagus ya. Nah itu Abdurrahman Bajal Haban itu menyendiri, ingin berkholwat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah ternyata di sana sudah ada dua orang. Akhirnya karena dia pendatang baru, istilahnya pendatang baru, akhirnya bukan dikerjain. Ada tugas yang diberikan kepada dia untuk mencari rezeki, untuk mencari bekal. Selama dua orang ini berdoa, dia harus mencari bekal. Dan gantian. Kalau dua orang berdoa, yang satu mencari bekal. Nah, setelah kesepakatan, dua orang ini mencari bekal. Caranya dengan cara berdoa kepada Allah, tawasul. Dua orang ini tawasulnya kepada seorang waliun min auliya yang ada di sekitar itu, yang ternyata namanya itu populer. Mereka berdoa kepada Allah dengan tawasul seorang wali yang terkenal dengan cerewetnya istri, tidak disebutkan ya. Dan akhirnya dapat rezeki tiga potong roti. Nah giliran Abdurrahman Bajal Haban untuk mencari rezeki bekal untuk dua orang tadi, tiga termasuk dirinya. Nah dia berdoanya bingung. Kalau dua orang tadi dapat 3 potong roti, nah dia bingung doanya bagaimana, kemudian tawasulnya kepada siapa gitu. Akhirnya dia menyimpulkan, saya akan berdoa kepada Allah, meniru gayanya mereka yang berdua, minta kepada Allah dan tawasul kepada orang yang ditawasuli di orang tadi itu. Dan ternyata hasilnya lebih banyak daripada 3 roti tadi, dia lebih banyak. Akhirnya dua orang tadi itu heran kenapa kok lebih banyak. Kami berdoa hanya dapat 3 roti, tetapi yang satu orang ini kok lebih banyak dari 3 roti. Nah akhirnya ditanya, kamu tadi tawasul dengan siapa? Saya tawasul kepada orang atau wali yang bapak-bapak tadi tawasuli. Akhirnya ditanya, dua orang tadi itu tawasulnya kepada siapa? Akhirnya tawasul kepada wali yang punya istri cewek. Akhirnya dia sadar bahwa dialah orangnya gitu. Akhirnya apa? Dia pulang ternyata sabar menghadapi istri yang cerewet itu lebih utama dari berdoa berkholwat. Selama ini dia menjadi waliun min auliyaillah karena dia sabar menghadapi istri yang cerewet tadi itu, daripada menyendiri berkholwat, menjauhi kehidupan dunia dalam hal ini kehidupan istrinya,
berdoa kepada Allah di tempat yang suci seperti itu. Akhirnya dia sadar, akhirnya pulang lagi menemui istrinya dan Istirahat. ya siap-siap dicereweti lagi. Karena apa? Berkholwat, beribadah itu kan sunnah sebenarnya. Sunnah, tapi menghadapi istri kan wajib. Karena itu dari dulu saya sebenarnya bukan mengkritik ya. Saya tidak lebih utama namanya ibadah sunnah itu di rumah. Di rumah. Apalagi ibadah yang memang tidak dianjurkan untuk berjamaah, dilakukan berjamaah. Itu lebih baik di rumah. Hal-hal yang sepele, kenapa? Menghadapi istri, apalagi kalau berhubungan, istrinya kepengen, suaminya tidak ada. Karena dalam hadis kan ada wafi budhi ahadikum sodaq. Di dalam farjinya istri kalian itu ada sedekah. Ketika Nabi bersabda kepada para sahabatnya itu, ya, ketika Nabi mengatakan bahwa fi budhi ahadikum sedaqatun, di buduk itu farjinya perempuan, istri kalian itu ada pahala, ada sedekah. Nah, para sahabat itu heran, Nabi kok mengatakan seperti itu, bagaimana logikanya? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kalau kami para sahabat ini, ayati ahaduna, apakah kami ini kalau menyalurkan syahwatnya itu mendapatkan pahala? Dalam arti ketika kita menyetubuhi berhubungan dengan istri itu, apakah dapat pahala? Ini kan syahwat. Lalu Nabi menjawab apa? Ara'aitu lau wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, akana alaihi wizrun. Sehingga Nabi balik bertanya, jika, apakah kalian tidak mengetahui bahwa jika kalian itu melakukan zina ya. Zina artinya apa? Kita memperlakukan alat kelamin kita ke hal-hal yang haram, apakah itu tidak berdosa? Nabi bertanya, sehingga sahabat menjawab apa? Ya pasti dosa. Karena itu ketika digunakan untuk yang halal juga pahala. Karena kalau tidak digunakan dan digunakannya dengan perbuatan haram, artinya berzina, pasti dosa. Nah, karena itu kita mendatangi istri dalam arti menyetubuhi, berhubungan sama istri itu pahala. Karena kalau kita menggunakan itu tidak yang halal, artinya halal, pasti dosa. Sehingga apa? Apa yang disampaikan Nabi, wa fi budni ahadikum, ya benar, sedekatun. Karena apa? Wa idza fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nah, demikian sebaliknya ketika kita gunakan kepada yang sudah halal, yaitu istri kita, maka itu menjadi berpahala. Hal-hal sepele dalam kehidupan rumah tangga ya. Tadi misalnya makan dengan benar, kemudian kita minum dengan benar, dengan berdoa, dengan duduk misalnya. Ketika kita lakukan itu dengan istiqomah, akan menjadi amal yang baik. Nah, kehidupan sehari-hari yang kita lakukan secara rutin itu ternyata bisa menaikkan derajat kita. Ada seorang ulama besar di Purwokerto, gurunya Habib Lutfi. Pesannya apa itu? Kalau kita makan, berpakaianlah yang rapi, karena kita menghadapi makhluk Allah berupa nasi. Jangan sampai ada satu nasi, kupo yang jatuh, sehingga dan habiskanlah makanan itu.
itu setelah dipelajari oleh Habib Lutfi, itu ternyata itulah yang menjadikan guru itu menjadi wali min awliyaillah, daerah Purwokerto. Dan hal sepele tadi. Karena itu maka memang hal-hal yang ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah lakukan di rumah. Karena itu apalagi tahajud itu memang disunahkan di akhir malam, sepertiga malam, supaya tidak dilihat oleh orang, yang kita tahu adalah kita dengan Allah di kesenian malam, kita bersimpuh di hadapan Allah untuk meminta apa yang kita kehendaki, dan kita memuji di sepertiga malam itu, insya Allah itu mustajab, doa-doa yang mustajab. Jangan kemudian dilakukan rame-rame, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Boleh ya boleh. Sunnahnya itu tidak berjamaah. Kalau dilakukan berjamaah boleh, sah, tapi lebih baik di rumah. Jawab atas. Nah demikian juga kalau perbuatan yang perbuatan yang dosa jangan ditampakkan, jangan kita bangga dengan perbuatan dosa. Perbuatan dosa kalau bisa ditutup. Ini makalah yang keberapa ini? Makalah ini. An ba'di zuhad, dari sebagian orang yang zuhud. Zuhud itu adalah orang yang zuhud adalah wahum alladzina ihtaqaru dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihi. Yang disebut zuhud atau orang zuhud itu orang-orang yang menganggap enteng, menganggap dunia tidak terlalu diperhatikan, ya. Sekedar kebutuhannya, tidak menjadikan lupa terhadap Sang Pencipta. Punya harta tapi dia tidak lupa, nggak apa-apa. Kalau harta bisa menyibukkan dirinya sehingga lupa terhadap Sang Pencipta, ya itu bukan zuhud. Kalau zuhud itu orang yang tidak menjadikan dunia itu menjadi penghalang ingat terhadap Allah. Seorang kaya raya, seorang sultan atau seorang raja yang hartanya banyak, kemudian dihasut ya, ada orang yang hasut terhadap orang katanya zuhud tapi kok hartanya banyak. Kemudian datang kepada datang silaturahim ke istananya. Setelah datang ke istananya melihat begitu megahnya, akhirnya dikasih apa? Dikasih minum gelas yang penuh dengan air. Kemudian diajak keliling ke istana mungkin dengan kereta ya, dengan kereta kencananya, tapi pesannya tolong air yang ada di gelas ini jangan sampai tumpah. Kemudian diajak keliling kan, apa yang dilakukan orang tersebut adalah fokus kepada gelas tersebut karena pesannya jangan sampai tumpah. Diajak keliling istana yang megah tadi itu, setelah selesai nyampe tempat yang awal ditanya, tadi lihat apa? Lihat air. Semua ternyata tidak dilihat, yang dilihat adalah air. Nah itu ternyata yang raja tersebut tadi itu ingin mencoba. Dia dirasani orang, dihasuti, mengetahui orang ini hasut terhadap saya, dikira. Dia mengilustrasikan seperti itu. Walaupun saya punya istana, punya harta banyak, itu tidak menyilaukan saya, tapi saya fokus kepada air ini. Saya fokus kepada Allah Sang Pencipta. Saya syukuri saya punya harta banyak, saya tasarrufkan kepada yang berhak, tetapi saya tidak sampai silau melupakan tugas sebagai seorang hamba. Akhirnya kaget dia disindir seperti itu. Nah ini dari sebagian orang zuhud mengatakan man al-naba dzamban, man al-naba dzamban wa huwa yadhaku
Ay wal halu anna yafrahu bi tahammulihi fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat satu dosa, sementara di wa huwa yadhaku, dia tertawa bangga. Ai wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi, dia gembira dengan apa yang ia lakukan. Berbuat dosa, selfie misalnya gitu. Mencubit perempuan lain tapi dengan selfie diinformasikan di upload di media sosial, dia bangga bahwa dia bisa bergaul dengan orang-orang cakep misalnya. Nah, dia bangga terhadap itu, maka Allah akan memasukkan ke neraka wa huwa yabki, dia akan menangis. Menangis karena apa? Karena orang yang berbuat dosa seharusnya menyesali apa yang ia lakukan, jangan sampai justru bangga ditampakkan kepada orang lain. Nah, demikian juga sebaliknya, orang yang taat kepada Allah dan dia nangis di saat taat itu, malam-malam hari tahajud, kemudian nangis meratapi kekurangan-kekurangan yang ia pernah berbuat pada masa lampau, misalnya malu kepada Allah, ya, malu, takut atas kekurangan yang ia lakukan pada masa lampau, misalnya di sepertiga malam itu dia nangis di hadapan Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga wa huwa yadhaku, dia akan gembira, dia akan tertawa karena gembira atas ayyafrahu ghayatal farahi, dia akan gembira segembira-gembiranya liyahsul limakhlubihi, karena hasil apa yang dia harapkan, wa huwa afwullahi, yaitu ampunan dari Allah. Sehingga apa yang kita lakukan ini, jika itu baik, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu kita menangis di hadapan Allah. Kalau kita melakukan dosa, tutupilah serapi-rapinya, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, dengan harapan Allah akan mengampuni. Kalau ditampakkan, berarti itu Jawanya itu ngece. Apa itu ngece itu? Apa Pak Fendi? Ya sing ngece lecek. Ngece itu apa ya? Ngeledek. Ngeledek Allah. Ngenyek. Ngecek kiri. Kesimpulannya, yang pertama tadi tetap kita harus mengaji. Yang kedua, jika kita melakukan perbuatan yang baik, lakukanlah dengan setulus-tulusnya. Kalau perlu menangis di hadapan Allah. Dengan kita menangis itu berharap kita nanti dimasukkan surga dalam kondisi kita gembira. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Bawa semuanya. Biasa. Tapi kan ya, metode yang belajar yang efektif itu seperti apa? Artinya seperti ini kan satu arah gitu ya. Apalagi yang sistem slogan itu dikali saling mencatat. Nah ini kalau kita ini yang sudah tua seperti ini, kadang kan kita terima, tapi pengetahuan tersebut terus kita lupa melaksanakan. Ini bagaimana Pak? Apa tetap menjadi satu pahala yang tetap tercatat, atau karena kita bisa mengamalkan karena lupa tadi itu gimana? Ya, metode belajar kan banyak. Metode belajar banyak. Ada yang seperti ini, ada yang santri atau murid punya buku, membacakan di hadapan gurunya, kemudian gurunya menyimak. Ada yang metode gabungan, ada yang macam-macam ya, karena perkembangan teknologi. Ada yang menggunakan media, kemudian ada yang medianya juga sekarang media bermacam-macam. Makanya tadi di awal, kalau nanti Pak Yubi ada kesempatan supaya saling membaca gitu ya. Di kitab Masailul Ibad itu sudah banyak terjemahannya. Nah, yang sudah level
apa namanya agak menengah, itu gurunya menyimak. Kalau bakso yang baca saya menyimak. Iya. Nanti kalau ada yang salah dikasih tahu. Nah, itu kalau sudah level menengah. Kalau masih level dasar, Basic. itu gurunya yang membaca, muridnya yang menyimak. kalau kita mengartikan, menyimak gitu. Nah, kalau yang sudah level atas sifatnya diskusi, musyawarah. Musyawarah itu membaca, mengartikan, yang lain mendebat. Yang sekarang ini apa? Yang sekarang ini level apa? Basic. Gabungan. Basic. Udah bilang basic. Basic. Iya, biasa dari nol. Baru ngaji masih basic. Tadi gabungan. Kalau mau nanti Mungkin gimana? Pak Yubi ya? Ngerti. Siapa yang sempat nanti belilah, murah kok. Yang terjemahannya. Nah, yang terjemahnya saja nggak apa-apa. Kan terjemahnya kan ada Arabnya kan, nanti kita sama-sama saling ngoreksi. Siapa tahu ada yang saya baca salah, nanti di situ benarkan. Nah, itu bagus. Ada rujukannya. Kalau yang level tinggi lagi, itu biasanya sudah musyawarah debat. Dan pembelajaran seperti itu di pesantren dilalui semua. Ada yang gurunya menyampaikan, yang santrinya mengartikan gini, kemudian setelah itu muridnya yang membaca, gurunya menyimak, yang terakhir itu adalah sudah tahap musyawarah atau debat. Nah, debat itu sudah biasanya itu sudah kelas akhir gitu ya. Penguasaan apa namanya materinya sudah tidak membicarakan kaidah bahasa Arabnya, tapi sudah materi gitu. Nah, kalau untuk fikih misalnya itu kitab dasar itu Fathul Qorib yang kita pernah belajar belum tuntas, itu dasar Fathul Qorib. Kemudian masuk level ke atasnya namanya Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Setelah Fathul Wahab ada Mahalli, kitab Mahalli. Kitab Mahalli itu paling tinggi. Kalau sudah Mahalli itu sudah kelasnya sudah debat. Debatnya bukan hanya antar santri di pesantren, tapi sudah antar pesantren dengan pesantren yang lain. Jadi Fathul Qorib, lalu Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahalli. Nah, kalau kita pernah mendengar siapa Gus Baha, itu Mahalli sudah khatam beberapa kali. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita baru baca Fathul Qorib mau debat dia. Sudah nggak ada ampun gitu. Bukan levelnya. Dan beliau itu kalau di pesantren dulu sudah levelnya udah diskusi, udah debat kemana-mana, dan dia selalu memimpin. Bisa dibayangkan. Dan makhot atau referensi itu hampir semua itu hafal. Daya hafalnya memang kuat. Nah, kita baru kitab Fathul Qorib yang kita baca kemarin. Kita masuk ke tadi Nasohul Libat sama kitab hadis ini. Untuk selanjutnya nanti Pak Baso boleh nanti siapa yang membeli di mana? Dekat mall apa Pak? Di turunan dari Untuk kopi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.